Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kalimat yang senantiasa kita basahi pada lisan-lisan kita memuji akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala serta limpahan karunia serta taufiqnya lah kita dapat bermuayasyah dalam majalisul ilm. Kehadiran kita untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala di tengah rintikan hujan yang tak berujung, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah pilihan yang terbaik kepada hamba-hambanya, karena tidak ada cara untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kita belajar. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memilih di antara hamba-hambanya, kemudian dipahamkan mereka dalam urusan agama ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama ini. Kemudian kita juga saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang segala apa yang ia lakukan menjadi uswatun hasanah untuk umatnya, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kesempurnaan akhlaknya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang dimana cinta dan kerinduannya kepada umatnya menyebabkan ia menangis. Nabi yang dengan sabarnya mengajarkan kepada umat serta mengeluarkan generasi di kala itu yang dikenal dengan zaman jahiliyah, yang kemudian kita kenal dengan zaman yang amat sangat terbaik. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menjamin akan hal tersebut, sebagaimana dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik generasi atau zaman adalah zamanku, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu, kemudian generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Maka lihat jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal tersebut maka sepatutnya kita senantiasa mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pamflet yang telah tersebar, kami menggantikan guru kita Ustadzuna Ustadz Yusran hafizahullahu ta'ala, yang saat ini lagi mengikuti kegiatan Mukernas, maka kemudian kami diamanahkan untuk menggantikan beliau hafizahullahu ta'ala, dan kami menyampaikan kepada panitia bahwasannya materi yang insyaallah akan kita sampaikan adalah kita mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9 di halaman 283, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini. Dan dalam gramatikal bahasa Arab, ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata inna ini menjadi adawat an-nasakh, dan adawat an-nasakh terbagi menjadi 3. Dia disebut dengan naskhu naskhatan karena ia menggantikan, menghapus hukum pada mubtada dan khabar, kemudian menjadi mubtada menjadi isimnya dan khabar menjadi khabarnya, maka disebut dengan adawat an-nasakh. Dan adawatun nasakh dalam gramatikal bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada inna wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha ini ketika masuk dalam suatu kata maka dia menjadikan isim setelahnya itu mansub bil fathah, kemudian menjadi khabar adalah marfu'un bid dhammah, kemudian berfungsi sebagai taukid atau penekanan. Bisa antum sebutkan taukid atau ta'kidun, yang bermakna adalah penekanan. Sedangkan adawat nasakh yang berikutnya adalah kana wa akhwatuha. Ini sekaligus kita muraja' ilmu bahasa Arab. Kana wa akhwatuha juga disebut dengan adawatun nasakh karena ia menghapus posisi mubtada dan khabar menjadi isimnya dan khabar menjadi khabarnya, dan menjadikan isim setelahnya itu marfu'un, menjadikan isim setelahnya adalah marfu'un dan khabar setelahnya adalah mansubun. Kemudian yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha, yang menjadikan kedua-duanya adalah tunsabu maf'ulaini. Dan bisa antum kembali murajaah dalam kitab Qawaidul Lughal Arabiyah karangan Syekh Fuad Ni'mah. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan inna dalam ayat ini, maka menunjukkan suatu penekanan bahwasannya sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul yahdi lillati hiya aqwam, memberikan, mengarahkan ke suatu petunjuk yang lurus. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menekankan akan dahsyatnya Al-Quran dan mengarahkan kepada jalan yang lurus, maka tentu tidak ada keraguan di dalamnya. Tentu ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan untuk menggapai hidayah itu kemudian terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan jalan atau hidayah taufiq, disebut dengan dilalatul taufiq dan dilalatul irsyad. Ada hal-hal yang kemudian menjadi taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada hal-hal yang menjadi irsyad, penunjuk. Dan di antara hal-hal yang menjadi penunjuk yang mengarahkan bahwasanya inilah jalan yang menuju kepada sesuatu yang lurus, di antaranya adalah Al-Quran, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yahdi lillati hiya aqwam, mengarahkan kepada petunjuk yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan kemudian juga memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Apakah sekedar mereka beriman saja? Jawabannya tidak. Alladzina ya'maluna shalihat, mereka yang mengerjakan amalan
amalan saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasannya bagi mereka balasan yang amat sangat besar. Itu terjemahan singkat, tafsir singkat dari ayat ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu ada akhwat mungkin di bawah ya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an secara bahasa adalah bacaan. Sedangkan secara istilah adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menafikan sekaligus membantah kepada mereka yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun min 'indir rasul min 'indillahi jalla jalalu, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi bantahan sekaligus menafikan kepada mereka yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Karena Al-Qur'an itu turun, berarti yang menurunkan itu ada di atas. Wallahu taala a'lam bagaimana posisi dan gayanya, wallahu taala a'lam, karena Allah tidak menyebutkan akan hal tersebut. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wa kaifiyatu majhulun. Adapun istiwa maklum, diketahui oleh orang-orang Arab. Adapun bagaimana tata caranya majhulun, tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Akhirnya kita tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskannya. Dan soal pertanyaan akan bagaimana tata caranya itu adalah bid'ah. Maka lihat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun min indillahi jalla wa ala, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam, dengan perantara Jibril alaihi salam, muta'abbadun bitilawatihi, dan ta'abbud dengan bacaannya. Makanya inilah yang kemudian membedakan antara Al-Qur'an dengan hadis-hadis qudsi. Al-Qur'an bisa ta'abbud dengan tilawahnya, membacanya dapat pahala, dan bisa digunakan dalam ibadah salat. Tapi kalau hadis qudsi tidak bisa. Kalau hadis qudsi tidak bisa. Misalnya ada yang bertakbir setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah selesai surah Al-Fatihah baca hadis qudsi, kira-kira salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Naam. Karena dia keluar dari sesuatu yang diajarkan, keluar dari sesuatu tuntunan. Maka lihat ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an secara istilah. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Saya tidak tahu, mikrofonnya semakin lama semakin kecil. Baik. Enggak apa-apa dikasih besar-besar biar yang mengantuk itu bangun. Apalagi anak-anak muda saya lihat bersandar di belakang. Arun ala talibil ilm yastanidu bil asya. Aib bagi para penuntut ilmu kalau menuntut ilmu kemudian bersandar. Dahulu dosen saya Dr. Nabil Raddadi, beliau mengajarkan kami fikih muqaranah, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid di kelas. Kemudian anak ambil kelas talaqqi sama beliau, talaqqi kitab Matan Abu Suja'. Setelah itu lanjut ke kitab Tahrir Tanqihul Lubab ala madhhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasannya aib bagi penuntut ilmu itu menuntut ilmu sambil bersandar. Kenapa?
kalau bersandar itu bawaannya mengantuk. Makanya ketika kita mendapati sebagian penuntut ilmu manggut-manggut, kita mengira bahwasanya ia telah paham, ternyata mengantuk. Naam. Jadi jangan bersandar ikhwan. Apalagi main-main pulpen, kluk-klak terus. Baik. Saya dengar bagian kanan main-main pulpen. Baik. Dan lebih aib lagi, tidak mencatat. Tidak, mengapa antum tidak mencatat ikhwan? Kalau hafalan antum 11-12 dengan hafalannya Imam Bukhari. Jadi kita berbaik sangka, boleh jadi di tengah-tengah kita bahkan kebanyakan yang tidak mencatat, kayaknya mereka menyaingi Imam Bukhari dalam hafalannya. Kita berbaik sangka insyaallah. Hanya Imam Bukhari sekali hafal susah lupa. Kalau imam sekarang sekali hafal lupa seumur hidup. Baik. Lihat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Kita lihat Jibril alaihi salam berada di tengah jumlah para malaikat yang begitu banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Jibril alaihi salam karena menjadi wasilah antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan kita lihat pula bulan pada umumnya tidak ada yang membedakan antara bulan yang pertama bulan Muharram sampai bulan yang ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, bulan yang ke-9 menjadi bulan yang dimuliakan karena Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadikan malam diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati malam tersebut dengan Lailatul Qadri. Kata para ulama kita, Al-Qadru bermakna dua hal, yaitu Al-Qadru yang pertama adalah Al-Barakah, keberkahan, kemuliaan. Sedangkan Al-Qadru juga bisa bermakna sempit, juga bisa bermakna sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah." Adapun ketika Allah mengujinya dengan menyempitkan sedikit rizkinya, maka al-qadru juga bisa bermakna sempit. Kenapa bisa bermakna sempit, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada malam tersebut turunnya para malaikat. Sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka lebih banyak daripada kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini. Ada yang pernah hitung batu kerikil? Lihat jumlah para malaikat yang turun begitu banyak. Tanazzalul malaikati warruh, turunnya para malaikat yang begitu banyak, dan begitu pula dengan dipimpin oleh Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihi salam. Jadi bukan Roh Kudus yang dipahami oleh orang-orang Nasrani bahwasannya Tuhan yang ketiga. Bukan. Ya, Roh Kudus itu artinya Jibril. Sebagaimana Hassan bin Thabit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga seorang penyair penyairnya Nabi. Beliau ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhjumhu wa Jibrilu ma'ak." Seranglah mereka dengan syair-syair yang untuk menjatuhkan mental mereka, dan Jibril itu bersama dengan pasukan kita. Maka kemudian beliau mengatakan, "Adimna khailana illam tarauha tuthiru naq'a mau'iduha kada'u fa imma tu'ridu 'anna i'tamarna wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'u wa illa fasbiru li jiladi yawmin yu'inu Allahu fihi man yasha'u wa Jibrilu Rasulullahi fina wa ruhul qudsi laysa lahu kifa'uh." Beliau menyebutkan tentang Ruh Al-Quds,
Jadi Roh Kudus itu bermakna Jibril alaihi salam. Lihat ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, kemudian Allah memilih menjadi malam yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus menjadi penutup para nabi dan para rasul. Allah turunkan kepadanya Al-Quran, maka kemudian Allah menjadikan ia nabi yang paling mulia. Kalau kita melihat sejenak ke belakang, jumlah para nabi amat sangat banyak. Kira-kira berapa jumlah para nabi? Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bagian kanan dulu. Berapa jumlah para nabi? 100.000. Atau pinjam dulu 100. Baik. Di bagian kiri? Ya? Lebih 1000. Yang di belakang? Ya? 5.000 lebih. 4.000 lebih. Wah, kalau begitu tidak boleh ada dulu bersandar. Semua jawaban tidak ada yang benar. Taib. Berarti tidak boleh bersandar. Mungkin disebabkan karena bersandar akhirnya mengantuk. Mungkin telah disebutkan oleh Ustadz asatidah yang memberikan muhadarah sebelumnya, tapi karena bersandar akhirnya lewat. Taib. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamil anbiya. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah para nabi? Nah, ini yang antum tanya tadi. Antum jawab tadi dan tidak ada yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 124.000 orang. 124.000 orang. Dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kamir rusul? Berapa jumlah para rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 314 orang. 314 orang. Apakah jumlah ini menjadi jumlah yang paten? Artinya fokusnya seperti itu, tepat seperti itu? Jawabannya tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan wahum jam'an dhafira, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada itu. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada itu. Sebagian para nabi dan para rasul Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an yang kemudian kita kenal kurang lebih 25 orang. Sebagian para nabi dan para rasul kita tidak dapati kecuali dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Banu Israel yang bertanya kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa?" Tidakkah kalian melihat kepada al-mala', suatu kelompok min ba'di Musa yang datang setelah Musa alaihi salam? إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika mereka bertanya kepada nabi mereka, maka kata Imam Ibnu Katsir, nabi tersebut adalah Yusha bin Nun, nabi yang pernah menemani Musa alaihi salam mencari Nabiullah Khidir dikala beliau masih muda. Ketika kita buka Al-Quran, mana Nabi Yusha bin Nun? Tidak ada. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Samsun. Ada nabi yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mampu menahan matahari, yaitu Nabi Allah Daniel. Jadi jangan mengira oh Daniel orang Kristen pasti ini. Tidak, ikhwan. Jadi tidak semerta-merta Daniel itu langsung orang Kristen. Sama seperti ada yang pernah bertanya, Ustaz, katanya Nabi Israel itu nabinya orang Kristen. Saya mengatakan Nabi Israel itu Nabiullah Yaqub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil
illa ma harrama Israilu ala nafsih. Dan nama selain dari nama Nabiullah Ya'qub alaihi salam adalah Israil. Isra itu artinya bersegera, il itu artinya Rabbun. Sama seperti Ismail. Isma itu orang yang senantiasa mendengar, il adalah Rabbun. Jadi orang yang senantiasa mendengar kepada Allah. Dan lihat ikhwan, jumlah para nabi yang begitu banyak, sebagian Allah ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dengannya kita dapat mengenali dan mengetahui nama-nama mereka. Sebagian tidak Allah ceritakan, bahkan kepada Nabi kita pun tidak diceritakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqasushum 'alaik." Sebagian para nabi yang telah kami ceritakan kepada engkau, dan sebagian para rasul yang belum kami ceritakan kepada engkau. Jadi jumlah mereka begitu banyak. Maka tidak heran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahum jam'an dhafira. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Jumlah para nabi dan para rasul yang begitu banyak, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, sekaligus menjadi penutup para nabi dan para rasul, karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Itulah Al-Quran, ikhwan. Siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Bahkan para penghafal Al-Quran, ketika setiap di antara kita masuk ke dalam surga, kemudian setiap orang diberikan takaran dan derajat masing-masing, ternyata ahlul Quran dikatakan kepada mereka, iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah. Derajatnya diangkat terus. Ini hadiah khusus bagi para penghafal Al-Quran. Maka kira-kira apa yang membuat kita tidak mau menghafal Al-Quran? Siapa yang menghafal Al-Quran pasti mulia. Membenamkan Al-Quran dalam dada-dada mereka itu suatu kemuliaan. Seorang penyair pernah mengatakan, tuba liman hafidha kitaba bisadrihi fabada wadi'an kan nujumi ta'allaqa. Sungguh beruntung man hafidha kitaba bisadrihi, siapa yang menghafal Al-Quran dan menyimpannya dalam dada-dada mereka. Fabada wadi'an kan nujumi ta'allaqa, mereka kemudian seperti bintang yang dibutuhkan di tengah kegelapan malam. Dahulu nenek moyang kita sebelumnya belum ada kompas. Apa yang mereka lakukan untuk menjadi pengarah? Bintang. Saat ini kan ada kompas, alhamdulillah. Tapi lihat, bahkan perhitungan cuaca mereka hitung dari arah bintang. Maka digambarkan para penghafal Al-Quran itu seperti itu. Mereka kemudian menjadi lirikan, bahkan semua mata tertuju dan menjadikan mereka sebagai patokan. Maka lihat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bercita-citalah jadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa menghafal Al-Quran karena mungkin faktor usia, maka jangan wariskan kegagalan kita kepada anak-anak kita, waliyadzubillah. Jangan pernah wariskan kegagalan kita karena tidak menghafal Al-Quran kepada anak-anak turunan kita. Kalau hari ini kita tidak mampu menghafal Al-Quran, maka anak-anak kita harus hafal Al-Quran agar kita pun mendapatkan kemuliaan disebabkan karena anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ketika dahsyatnya huru hara hari kiamat, dahsyatnya hari di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suatu yang amat sangat dahsyat dan mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang lari meninggalkan sanak saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang anak lari meninggalkan ibu dan bapaknya, wa sahibati
wa banih. Seorang suami lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui yugnih. Setiap orang datang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Hari di mana ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ada siapa saja, baik harta kita, jabatan kita, kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan serasa kita ingin menggadaikan dunia beserta seluruh isinya untuk menyelamatkan kita dari hari yang amat sangat maha dahsyat tersebut. Kita berharap ada teman yang senantiasa membantu temannya. Ketika di dunia mungkin ada yang senantiasa siap menalangi semua agenda-agenda kita. Pokoknya kita butuh, dia ada. Tapi ternyata di akhirat harapan-harapan tersebut pupus. Tidak ada sahabat yang siap membantu sahabatnya kecuali Al-Quran. Dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Maka inilah hari yang penuh kebahagiaan ikhwan. Hari di mana datangnya seorang sahabat memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahabat yang dikala itu telah galau entah mau ngapain, tidak ada lagi teman dan sebagainya. Maka ternyata datang Al-Quran menjadi sahabat yang tidak pernah lupa dengan sahabatnya. Maka jadilah sahabat-sahabat Al-Quran di dunia. Jadilah sahabat Al-Quran, agar Al-Quran menjadi sahabat antum suatu hari nanti. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yang paling lurus. Maka siapa yang berpatokan dengan Al-Quran pasti selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, jaminannya lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ternyata yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kitabullah, itulah Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang menjadi patokan dan landasan, siapa yang berpijak dengannya maka pasti akan selamat. Siapa yang berjalan sesuai dengan tuntunan dan arahannya pasti akan selamat dan masuk ke dalam surga. Al-Quran juga menjadi motivasi terbesar dan pemberi semangat dan support terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan 1000 kali ia terjatuh dalam kesalahan, Al-Quran akan menjadi motivasi terbaik baginya. Mungkin sebagian orang mengatakan, "Takalami, saya sudah seperti ini." Orang Arab mengatakan sabaqa sayful adla, menggambarkan tentang sesuatu yang sudah terjadi, tidak bisa disesali lagi. Kita di Indonesia, peribahasa kita mengatakan nasi telah jadi bubur. Orang Makassar mengatakan takalami, sudah, mau ngapain lagi? Tapi ternyata Al-Quran tidak memberikan motivasi seperti itu. Al-Quran justru datang memberikan motivasi agar kita bangkit dari berbagai keterpurukan dan dari berbagai kelalaian. Bahkan ketika terjatuh dalam maksiat sekalipun, datang Al-Quran memberikan kabar gembira dengan bagaimana panggilan seruan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman,
tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Seolah ini menjadi harapan bagi kita semua ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengira bahwasannya pasti saya akan celaka, kayaknya begini saja, tapi ternyata Al-Quran tidak mengajarkan kita seperti itu. Al-Quran mengajarkan kita untuk bangkit. Al-Quran mengajarkan kita untuk kembali kuat. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin, saudara-saudara kita di negeri Filistin itu senantiasa kuat. Dari 2015 kami menemani para masyayikh yang datang dari Gaza, sampai kemudian ACT dibubarkan karena waktu itu mereka mendatangkan masyayikh dari Filistin, dari Gaza. Dan salah seorang di antara mereka, saya bertanya, apa yang membuat kalian itu sabar sekali? Dan uniknya lagi tidak habis-habis. Maka mereka jawabannya karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Makanya mungkin ada para asatidzah kita yang keliru mengatakan bahwasannya anak-anak Gaza itu tidak tahu apa-apa, bahkan pekerjaan terbaik adalah kasih semir-semir sepatu. Mungkin dia cuma lihat oknum di antara mereka, maka kita katakan itu tidak tepat. Banyak kharij penghafal Al-Quran. Setiap tahun lahir kharij penghafal Al-Quran, baik dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Mereka membumikan Al-Quran dalam dada-dada mereka dan keluar dengan hafalan yang begitu kuat. Antum tidak percaya, silahkan buka dan lihat video-video para mujahidin. Mereka menghafal Al-Quran dengan begitu mungkin. Mereka menghafal Al-Quran dengan makharijul huruf yang begitu sempurna. Dan hasil tersebut yang kemudian menjadikan mereka kuat. Dikepung dengan berbagai alasan, dihancurkan, dibombardir dengan berbagai alasan, tapi mereka tidak pernah habis. Al-Quran menjadikan mereka kuat, ikhwan. Kita di Makassar, alhamdulillah, baru 4-5 jam mati lampu. Mulai mengeluh. Antum bayangkan di Filistin, berhari-hari tidak hidup lampu. Coba sekali-kali yang suka mengeluh seperti ini disimpan 1 hari di Filistin, biar dia merasakan tentang nikmat yang dia rasakan adalah nikmat yang tiada duanya. Agar kita juga sadar, terkadang memang kita dilalaikan dengan nikmat yang kemudian kita menganggap ketika nikmat tersebut hilang secara tiba-tiba, kita akan mengatakan memang saya jadi uji sama Allah, orang lain tidak. Padahal ujian kita tidak seberapa. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan terapi untuk syukur nikmat. Beliau SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar hal tersebut tidak membuat kalian ingkar dan lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Al-Quran memberikan motivasi, ikhwan. Al-Quran memberikan semangat yang begitu indah. Mungkin ketika terjatuh dalam maksiat kita mengatakan ya sudah seperti ini, tapi ternyata kita mentadaburi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Mungkin sebagian di antara mereka mengatakan, sudah saya harus selesaikan semua ini dengan gantung diri di pohon tomat misalnya. Maka Al-Quran datang memberikan motivasi kepada kita semua, ikhwan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran lahirlah para ulama yang kemudian hasil
dari pijakan mereka karena Al-Quran. Karena dasar dari pijakan mereka adalah kembali kepada Al-Quran. Maka siapa saja yang menjauhi Al-Quran pasti akan hina. Siapa saja yang menjauhi Al-Quran pasti akan terombang-ambing. Siapa saja yang menjauhi Al-Quran pasti dunia akan memainkannya dan menjadikan budak-budaknya, wal'iyadzubillah. Dan dibalik kebalikannya, siapa saja yang berpedoman dan berpatokan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapa saja yang mau membersamai Al-Quran pasti mulia. Siapa saja yang mau begadang karena Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Dan pulang di rumah silakan antum buktikan. Antum bisa praktek dengan 2 kali. Yaitu pertama, main HP sampai jam 3 subuh. Kemudian rasakan waktu paginya, antum ngantuk atau tidak. Yang kedua, coba antum membaca Al-Quran sampai sepertiga subuh, sampai menjelang waktu subuh. Buktikan pagi antum mengantuk atau tidak. Silakan praktek, ikhwan. Apa yang kami katakan karena kami pernah rasakan. Ternyata membersamai Al-Quran itu nikmat, ikhwan. Walaupun terkadang jam pertama mata tinggal 5 watt, membaca Al-Quran, memaksakan untuk membaca Al-Quran, tapi setelah itu adalah kenikmatan. Karena cinta itu harus diuji. Cinta itu harus diuji. Masih ada berapa menit? 15 menit lagi. Ya? Mantap. 15 menit lagi, 20 menit lagi, biar tidak nanggung. Taib. Itulah Al-Quran, ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran menjadikan para alim ulama kita menjadi mulia. Menjadi kisah penutup bagaimana seorang ahlul Quran sekaligus juga menjadi abid dalam madhab Hanafiyah yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham. Kunyah beliau adalah Abul Ishaq. Kunyah beliau adalah Abul Ishaq. Lihat bagaimana alim Rabbani, ikhwan. Ketika kita bertemu, meminta nasihat, meminta fatwa, yang keluar dari lisan-lisan mereka adalah kenikmatan, nasihat-nasihat indah, seolah Al-Quran tergambar dari apa aktualisasi dalam hidup-hidup mereka. Datang seorang pemuda mengatakan, ya Abul Ishaq, izinkan saya untuk bermaksiat. Jiwa saya senantiasa mengarahkan saya untuk bermaksiat. Maka coba anda izinkan, kira-kira bagaimana solusinya biar saya bisa bebas bermaksiat dan tidak berdosa. Maka Abul Ishaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, jikalau engkau mampu melakukan 5 syarat, maka silakan engkau bermaksiat. Maksiat itu tidak akan menyebabkanmu mencelakaimu dan tidak menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka. Dan antum juga boleh bermaksiat dengan 5 syarat ini. Anda bisa lakukan 5 syarat ini, silahkan bermaksiat. Sepakat? Sepakat? Naam, tidak mengapa. Yang penting 5 syarat ini antum penuhi. Sepakat? Baik. Nanti di hadapan Allah bilang Ustaz Haryanto yang suruh tadi. Nah, yang penting antum bisa penuhi 5 syarat. Dan subhanallah, syarat yang pertama, pemuda itu tentu bahagia. Wah, mantap ini. Berarti boleh saya berbuat dosa, yang penting 5 syarat ini saya penuhi. Abul Ishaq mengatakan betul. Syarat yang pertama, idza aradta an ta'sillah, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, fa'sihi fi makanin la yarakallah. Bermaksiatlah kepada Allah di tempat yang Allah tidak melihatmu ketika engkau bermaksiat. Ada yang mampu? Silahkan bermaksiat, ikhwan. Di tempat yang engkau bermaksiat, Allah tidak melihatmu ketika engkau bermaksiat. Maka pemuda tersebut kaget. Ya Abul Ishaq, bagaimana mungkin saya bisa bermaksiat di tempat yang Allah tidak melihat? Maka Abul Ishaq mengatakan, ya rajul, engkau tahu bahwasanya Allah itu maha melihat. Tidak malukah engkau ketika bermaksiat dan engkau meyakini Allah itu melihatmu ketika engkau bermaksiat kepadanya? Lihat bagaimana nasihat dari Ibrahim ibnu Adham ini.
Kemudian pemuda tersebut mulai berpikir, wah, coba kasih dulu syarat yang kedua. Berikan saya syarat yang kedua, siapa tahu agak ringan-ringan sedikit. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, idza aradta an ta'sillah, jikalau engkau mau bermaksiat kepada Allah, fala ta'kul min rizqih, janganlah engkau makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda tersebut mengatakan, ya Abul Ishaq, bagaimana mungkin saya bisa makan sesuatu yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi yang menanggung rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin demikian? Maka Abul Ishaq mengatakan, ya fulan, tidak malukah engkau? Apakah pantas seseorang yang makan pemberian dari orang lain kemudian dia gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada yang memberikan nikmat tersebut kepadanya? Maka pemuda tersebut mulai berpikir, kemudian mengatakan, coba beri syarat yang ketiga. Tadi karena ada 5 syarat tadi. Syarat yang ketiga beliau mengatakan, idza aradta an ta'sillah, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka silakanlah engkau bermaksiat di bumi yang bukan buminya Allah dan di bawah naungan yang bukan langitnya Allah. Ini jauh lebih berat. Kira-kira kita mau cari planet mana, ikhwan? Maka pemuda tersebut mengatakan, ya Aba Abdillah, bagaimana mungkin saya bisa bermaksiat di atas bumi yang bukan buminya Allah, sedangkan yang menciptakan seluruh jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka lihat, pemuda tersebut kemudian berpikir, mengatakan, coba syarat yang keempat. Maka Abu Abdullah mengatakan, idza aradta an ta'sillah, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, dan ketika engkau sementara bermaksiat datang malaikat maut, maka sampaikan kepadanya, tunggu dulu sebentar, saya belum sempat bertaubat. Tunggu dulu sebentar, saya mau lanjutkan dulu maksiat, kemudian saya bertaubat. Di situ baru kita cabut nyawaku. Maka pemuda tersebut mengatakan bahwasanya, bagaimana mungkin saya bisa menunda kematian? Bagaimana mungkin saya bisa melobi para malaikat? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka dengan perkataan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka kemudian pemuda tersebut bercucuran air mata, kemudian mengatakan, coba berikan saya syarat yang kelima. Beliau mengatakan, idza aradta an ta'sillah, jikalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah dan engkau tahu bahwasannya efek dari maksiat adalah engkau harus dicampakkan dan dihinakan ke dalam api neraka, maka ketika engkau hendak digiring dan dibawa ke api neraka, berlarilah dan bersembunyilah dari para malaikat penjaga api neraka. Maka kemudian pemuda tersebut mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa berlari dari para penjaga api neraka? Maka Abul Ishaq mengatakan, ya fulan, wahai fulan, engkau tahu bahwasannya engkau akan dimasukkan dan dihinakan dan ke dalam api neraka karena maksiat tersebut, maka tidak malu dan tidak takut ke engkau jikalau Allah menghinakanmu dalam api neraka. Maka kemudian pemuda tersebut menjadi muridnya. Disebutkan dalam kisah tersebut oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau At-Tawwabun, kitab kisah orang-orang yang bertaubat. Ini kisah adalah kisah yang paling pertama, di nomor 1 beliau sebutkan. Menjadi anak muda tersebut kemudian menjadi muridnya, kemudian membersamai Abul Ishaq Ibrahim ibnu Adham dalam menyebarkan agama Allah. Menjadi murid terbaik, hasil dari nasihat guru yang terbaik, dan nasihat guru yang terbaik tidak keluar dari Al-Quran. Itulah Al-Quran, ikhwan. Ketika antum membumikan Al-Quran dalam dada-dada antum, maka akan menjadi motivasi.
bahkan antum terjatuh dalam kehinaan dan kegelapan dosa, Al-Quran akan menjadikanmu kembali hidup untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.